السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد للرحيم الرحمن ذي الجود والامتنان، وصلى الله وسلم على المصطفى من عدنان وآله وأصحابه ومن سار على منهجهم من أهل الإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 ya rabbal alamin. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para zuriat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita doakan mereka mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Al-Habib Husain, Al-Habib Abdurrahman dan habaib yang lainnya, mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur, sehat wal afiah. Dan juga para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh masyarakat dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini lisan kita basah di dalam berzikir kepada Allah. Lisan kita basah di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah. Beliau mengatakan, ala wa inna min a'la ma yutahhiru qulubakum wa yurdi rabbakum kathratu salatikum wa salamikum ala nabiyhi sayyidina Muhammadin lailan wa naharan sirran wa ijhara. Ketahuilah, kata beliau, di antara sesuatu yang paling tinggi daripada perbuatan dan amalan yang mampu mensucikan hati kalian. Wa inna min a'la ma yutahhiru qulubakum, di antara perbuatan, di antara amalan yang paling tinggi dan paling luhur di dalam membersihkan dan mensucikan hati kalian, wa yurdi rabbakum, dan amalan yang membuat Allah ridha kepada kalian, yaitu adalah banyaknya salawat dan salam yang kalian lantunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lailan wa naharan sirran wa ijhara, baik malam ataupun siang, secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sesungguhnya orang yang paling istimewa besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya ni hati kita adalah sesuatu pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian. Rupa bukan tempat pusat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kebanyakan manusia di akhir zaman sibuk untuk memperindah rupanya, tapi dia di sana lalai dari memperbaiki hatinya.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, dan Allah tidak memandang kepada bentuk jasad kalian. Jasad mau di sana jasadnya seperti apa bukan tolak ukur pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kemudian Nabi Muhammad memberitahukan kepada kita bahwa agar kita benar-benar memperhatikan pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala, walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin ila a'malikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati kalian, dan Allah dalam satu riwayat memandang kepada amal kalian. Dari karenanya ini kita harus memikirkan bagaimana agar hati kita bersih, agar hati kita suci, agar hati kita bercahaya. Salah satu caranya adalah yaitu dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang malam hari ini sama-sama kita berkumpul bergembira atas kelahiran beliau, bergembira atas kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Bagaimanapun seseorang ingin menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana segala keindahan hanya ada di dalam diri beliau. Qad khalaqahu Allah ala ajmali surah wa fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha magsurah. Allah ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk terbaik. Dalam bentuk terbaik, bagaimana di sana dalam bentuk terbaik. Qad khalaqahu Allah ala ajmali surah, paling indah bentuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fiha jami'ul mahasini mahsurah, segala keindahan semuanya ada terangkum di dalam diri Nabi Muhammad. Wa 'alaiha magsurah, dan semua keindahan tersebut hanya terfokus di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya beliau mengatakan wa 'ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Bagaimanapun di sana seseorang ingin menceritakan, menggambarkan keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zaman ini berakhir, habis waktu, zaman ini berakhir, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mampu di sana untuk kita sifatkan bagaimana keindahan di dalam diri beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Dari karenanya di dalam qasidah yang lain Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya hawaltu an asifal habiba bi ba'dhi ma fahimal fuadu min athanal qur'ani fawajadtu qawli la yafi'u bi dharratin min ushri mi'syaril atar rabbani. Saya mencoba untuk hawaltu an asifal habiba bi ba'dhi ma, saya mencoba untuk mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan apa yang saya ketahui dari beliau. Ternyata bagaimanapun saya untuk mensifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fawajadtu qawli la yafi'u bi dharratin min ushri mi'syaril atar rabbani. Ternyata apa yang saya sifatkan, apa yang saya persembahkan di dalam di sana mensifatkan keindahan Nabi Muhammad, maka tidak sebanding dengan apa yang telah Allah gambarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya bagaimanapun kita mengagungkan Nabi Muhammad, sungguh tidak ada yang lebih berhak diagungkan melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah apa yang kita lakukan ini berlebihan? Apakah yang kita lakukan ini adalah berlebihan yang disebut ghulu? Apakah yang kita lakukan ini adalah terlalu berlebihan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan di dalam Ad-Diya'ul Lami', wallah qad athna alaihi, Allah telah memuji Nabi Muhammad. Lihat di dalam Al-Quran,
Tidak pernah Nabi Muhammad dipanggil dengan nama beliau ya Ahmad atau ya Muhammad, beda dengan yang lain. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Ya Isa, ya Ibrahim, dipanggil seperti itu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dipanggil dengan panggilan yang indah, menunjukkan bagaimana kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa ma Muhammadun illa rasul. Semuanya dipanggil dengan panggilan indah, menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya wallah qad asna alaih, Allah telah memuji Nabi Muhammad. Fama yusawil gaulu minna aw yakunu thanana. Sekarang mana ukurannya pujian kita kepada beliau, walaupun kita memuji ya Imam ar-Rusliya sanadi, meskipun kita di sana bagaimanapun pujian kita terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam semuanya tidak sebanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daripada pujian. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sa'adatud dunya wal akhirah, keberuntungan dunia dan keberuntungan di negeri akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Tahukah siapa orang yang beruntung? Tahukah siapa mereka yang beruntung? Orang yang mendapatkan keberuntungan itu siapa? Apakah mereka yang beruntung adalah orang yang mampu mempunyai rumah selama di dunia dengan rumah yang besar, perabot yang lengkap? La. Apakah mereka yang beruntung mereka yang mendapatkan jabatan tinggi di dunia? Bukan. Apakah mereka yang beruntung adalah mereka yang banyak kenalannya dengan orang-orang di pemerintahan? Juga bukan. Tahu siapa yang beruntung? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Di sini keberuntungan. Kalau kita ingin beruntung, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, letaknya di mana? Letaknya di sini. Bagaimana ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau mengatakan bahwasanya ketika kami telah selesai salat zuhur, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan kepada kami untuk di sana duduk. Diisyaratkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada kami semua bahwasanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Takwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berucap dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang baik, ucapan yang membuat Allah ridha, ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Berapa banyak kita di akhir zaman orang-orang yang sudah tidak memperdulikan setiap kata-kata yang keluar dari lisannya. Orang yang tidak memperdulikan kata-kata yang keluar dari lisannya itu menunjukkan kualitas imannya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Kalau benar-benar seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan. Ini kita ambil malam hari ini. Falyaqul khairan, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa, lahul khuluqus sahl wal lafz muhtawi 'ala al ma'na al jazil, idza da'ahu al miskinu ajabahu ijabatan muajjala sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dari karenanya dikatakan oleh guru mulia Al Habib Umar, tidaklah diadakan majlis-majlis semacam ini khususnya di bulan Maulid, makin banyak di sana mawaidul khair mabsutah liman bayarit, bagaimana hidangan-hidangan kebaikan dihamparkan oleh Allah di bulan Rabiul Awal. Ini sudah separuh kedua kita, separuh pertama telah meninggalkan kita. Ini semua diadakan tidak di rumah, tidak di kantor, tidak di musalla, tidak di langgar, tidak di masjid, tidak di pondok pesantren, tidak di pasar, tidak di mal. Semuanya diadakan
tentang bagaimana di sana memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahu tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya sekadar berkumpul. Tujuannya bukan hanya mendapatkan keberkahan yang dibagi di sana. Tujuannya bukan hanya sekadar salawat dan lain sebagainya. Itu khair wal barakah. Namun tujuan yang lebih a'la, tujuan yang lebih agung dari itu semua, litattasilu qulubakum, agar di sana hati kalian terkoneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita mengoneksikan hati kita dengan Nabi Muhammad? Naam, dengan kita menghidupkan sunnah beliau, dengan kita menteladani beliau, dengan kita mengagungkan syariat beliau, dengan kita menolong syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya, lihat kita di akhir zaman, berapa banyak orang yang celaka dan binasa karena kata-kata yang keluar dari lisannya. Ada kata-kata, ada lisan. Lisan ini bentuknya sangat kecil, namun bahayanya besar. Namun bahayanya besar. Dari karenanya tuh Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Rasul mengatakan, innallaha amarani an amurakum, kata Rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk menginstruksikan kepada kalian untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa adalah bekal terbaik untuk menuju negeri akhirah. Takwa adalah bekal terbaik untuk menuju negeri akhirah. Idzil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuga tajarrada uryanan walau kana kasiya, tagallaba uryanan walau kana kasiya, wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih wa la khaira liman kana lillahi 'asiya. Dikatakan bahwasanya idzil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuga, ketika seseorang tidak memakai pakaian ketakwaan kepada Allah. Takwa bukan hanya ketika kita sholat di masjid. Letakkan takwa di mata kita, letakkan takwa di telinga kita, letakkan takwa di lisan kita, letakkan takwa di dalam hati kita, perut kita, kehormatan kita, kaki kita, tangan kita, di kantor takwa, di pekerjaan kita takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya pesan Nabi Muhammad, ittaqillah haitsuma kunt, dimanapun engkau berada, jadikan bekal terbaik adalah ketakwaan. Siapapun dia, apabila dia berada di suatu tempat dan dia jadikan bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah, dia bakal beruntung. Idzil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuga, ketika seseorang tidak memakai busana ketakwaan, tagallaba uryanan walau kana kasiya, orang tersebut sama seperti tidak berbusana meskipun dia berbusana. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih, pakaian busana terbaik seseorang adalah ketika dia taat kepada Allah. Wala khaira liman kana lillahi 'asiya, tidak ada kebaikan orang yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah kalian mengatakan perkataan yang baik. Lihat Nabi kita Muhammad, la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ini kita ambil. Anak-anak, ayo bismillah, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Dan ketika salah seorang datang, Uqbah bin Amir kalau tidak salah, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta kepada Nabi Muhammad, man najah ya Rasulullah, bagaimana cara untuk selamat ya Rasulullah? Gal amsik alaika lisanak, jaga lisanmu, jaga lisanmu. Ini lisan kita dijaga, bil khusus perempuan jangan sampai masya Allah duduk-duduk. Kadang-kadang duduk-duduk memang sudah tidak ada lagi grup yang banyak. Grup yang banyak, masya Allah, grup RT, grup rempong, grup ini, grup lain sebagainya. Waliyadzubillah, subhanallah, masih dai. Tidak penting. Al-Quran amamak, di hadapan kita ada Al-Quran, di hadapan kita ada dalail, di hadapan kita ada burdah, di hadapan kita ada maulid. Hubungkan hati kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai besok nantinya di hari kiamat kita menyesal, karena setiap manusia, hattal kafir, bahkan orang kafir pun berkeinginan besok di hari kiamat punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan mereka pun berkeinginan dahulu selama di dunia menempuh jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dari karenanya ini kesempatan kita untuk menjalin kembali hubungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa pengaruhnya ketika kita mampu mengontrol lisan kita? Allah jawab, yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki amal kalian, Allah terima amal kalian. Nih lisan kita dijaga. Masya Allah, udah baik hadir majelis ilmu, udah baik hadir majelis maulid semacam ini, pulangnya gosip. Tuh di higa kita tadi, Masya Allah 2 kantongan sidin membawa, Masya Allah. Tuh di higa kita ulun jak dada lagi nah, Masya Allah. Habib dada juga. Ini kenanakan jangan dibari kenanakannya. Kenanakan bahari ini. Tunggu ada baju pink tadi malam ini, Masya Allah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah, udah baik hadir majelis maulid, Masya Allah salawat ya Rabbi salli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhallaq. Maunya nih kita di akhir zaman bukan maulid lagi namanya, biar apa namanya apa ya, bisa aja namanya. Orang kadang-kadang ada orang, sebagian orang bib alergi dengar maulid, ada orang sebagian orang alergi dengar maulid. Ya udah kita ganti namanya apa, pembacaan sirahnya Nabi Muhammad. Khalas, sama. Apa bedanya kajian pembacaan sirahnya Nabi Muhammad sama maulid? Sama sebenarnya, sama semuanya. Alhamdulillahil gawi sultanuh al-wadih burhanuh, semuanya sama. Sampai di sana cerita tentang kelahiran. Kalau kita mengerti apa yang kita baca tadi, khalas yakfi. Kita tahu udah bagaimana kedudukannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau banyak bayi yang dilahirkan, setelah beliau banyak bayi yang dilahirkan. Tapi apakah kelahiran bayi sebelum dan setelah beliau sama ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah sama? Adakah bayi yang dilahirkan mengeluarkan cahaya? Adakah bayi yang dilahirkan dalam keadaan sujud mu'miyan bidzalika rafi ila anna lahu ala majduhu wasama? Adakah di sana bayi yang dilahirkan dalam keadaan sujud melainkan Nabi kita Muhammad? Adakah bayi yang dilahirkan membuat seluruh alam semesta bergumuruh riang menyambut dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar melainkan kelahiran Nabi kita Muhammad? Lantas apa salahnya kita? Farahi bi maulidikal azimi muharrama. Kegembiraan yang kita ungkapkan atas kelahiran Nabi Muhammad diharamkan oleh mereka. Wa yarawna jahlan anna dzalika bid'ah. Mereka menganggap karena ketidaktahuannya bahwasanya ini adalah bid'ah. Wa tathuru thawratuhum idza ma aqdama. Mereka jengkel dan marah ketika datang bulan kelahiran Nabi Muhammad. Illam nu'azzim sayyidad dunya faman. Kalau bukan Nabi Muhammad yang kita agungkan, siapa lagi yang kita muliakan? Beliau nantinya yang akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan seterusnya berada di bawah benderaku besok di hari kiamat. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dari karenanya yang masih belum masuk di bawah panjinya Nabi Muhammad, di bawah benderanya Nabi Muhammad, yuk masuk sama-sama dari sekarang. Masuk sama-sama dari sekarang. Seluruh bendera yang saat ini berkibar di dunia semuanya akan sirna besok di hari kiamat. Semua orang berkeinginan dahulu selama di dunia pernah berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya tadi ulun sampaikan bahwa perkumpulan semacam ini adalah untuk mengoneksikan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di ibarat wifi-nya beliau sinyalnya kuat, tinggal handphone kita yang kadang-kadang error. Handphone kita yang kadang-kadang error. Masya Allah, mana ini wifi-nya kadang masuk-masuk, dibalik nengke ini hanyar beturun. Masya Allah, mana kadang-kadang hati kitanya yang terlalu, ya Allah, yang terlalu silau dengan dunia, yang terlalu terpukau dengan keindahan dunia. Padahal semua keindahan dunia tidak akan pernah menjadi indah kalau bukan keindahannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum
dzunubakum. Dosa kalian diampuni oleh Allah. Sayangi Bu, Pak, Bu, sayangi semuanya. Dari karenanya beramal itu mudah, tapi menjaganya agak sulit sedikit. Dan yang lebih sulit lagi, istiqamah. Inilah da'bul anbiya was salihin, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imamul Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah. Beliau mengatakan da'bul anbiya was salihin fi bidayatihim wa nihayatihim. Bidayah dan nihayah mereka, permulaan dan puncak maqam mereka selalu berputar dalam 3 tempat. Apa itu? Al-musara'ah wal muhafazah wal mudawamah. Bersegera melakukan ketaatan, menjaga nilai ketaatan tersebut, dan berusaha untuk senantiasa istiqamah. Jaga nih pahala kita, pahala tahajud, pahala witir, yang sudah witir jaga pahalanya, yang siang tadi baca Al-Kahf jaga semuanya, yang baca sholawat ummi setelah asar hari Jumat 80 kali jaga pahalanya, jangan sampai hilang, jangan sampai jadi orang yang muflis di hari kiamat, orang yang bangkrut, udah banyak dapat pahala, bawa pahala udah banyak, tahu-taunya habis. Pernah menggosip si fulan, pernah memukul si fulan, hutang dengan si fulan belum bayar, Masya Allah, 2 kali bulan Maulid sudah kada bayar aja lagi hutang. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadinya orang muflis, hatta faniyat hasanatuh, sampai ludes nilai kebaikannya. Ternyata masih banyak orang yang nuntut, Tuhan, dia pernah dulu ngambil tanah saya, dia pernah dulu ngambil nasi saya, jatah ulun nasi samin diambilnya. Masya Allah, la ilaha illallah. Langsung di sana tidak ada lagi nasi samin. Ada nasi samin di kiamat, belum lagi dalam surga baru ada. Ada nasi samin dalam surga? Oh ya ada. Jangankan nasi samin, a'lamin samin, lebih dari samin lagi ada di dalam surga, semuanya ada. Itu dikatakan tuh di dalam tafsir bahwasanya orang yang paling rendah derajatnya nantinya di dalam surga itu mendapatkan bidadari, kalau tidak salah 72 bidadari. Faja'alnahunna abkara urban atraba. Oh tidak, belum pernah ada yang menjamahnya, masih belum ada yang menyentuhnya. Ini original. Build up ini. Oh, original. Itu semuanya. Udah, itu kena kisahnya. Layo kena, ulun satu mata aja. Wa may yuti'illah yaghfir lakum dzunubakum wa may yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunub wa may yuti'illah, ini wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini kunci kesuksesan, ini kunci keberhasilan. Ambil wahyu dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mukjizat terbesar yang mana Allah mengatakan siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah tanpa Rasulullah tidak akan pernah diterima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia telah meraih kemenangan, kebahagiaan yang besar. Kebahagiaan apa yang lebih lagi daripada itu tidak ada. Kebahagiaan yang sebenarnya, kemenangan yang sesungguhnya ketika engkau berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya bakhtana bin nabi, beruntung kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang dibacakan oleh qari kita di Ustaz Siddiq itu adalah menunjukkan di sana bagaimana Allah memuliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam melihat di Lauhil Mahfuz tentang keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga dia mengatakan, berkomunikasi dengan Allah, ya Rabb inni ajidu fil alwahi ummatan, wahai Tuhan, saya melihat di Lauhil Mahfuz akan datang suatu umat, idza hamma ahaduhum bihasanatin ya'maluha, apabila dia menginginkan untuk melakukan kebaikan, baru keinginan. Contoh malam ini kita niat tahajud, niat punya keinginan untuk sholat tahajud, falam ya'malha, kemudian dia tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya, katabahallah kutibat lahu hasanatun wahidah, ditulis baginya satu nilai kebaikan. Wa in amilaha kutiba lahu asyru amsalha, jika dia melakukannya 10 kali lipat, ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Kata Sayyidina Musa, faj'alhum ummati, jadikan umat itu adalah umatku wahai Allah. Apa kata Allah? Tidak bisa wahai Musa, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi idza hamma ahaduhum bisayyi'ah, apabila mereka ingin melakukan kejahatan, apakah langsung ditulis? La,
falam thumma lam ya'malha, kemudian dia tidak melakukan, tidak dicatat sebagai dosa. Wa in amilaha, jika dia melakukan kejahatan tersebut, kutibat sayyi'atun wahidah, cuma satu. Alangkah sayangnya Allah kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kaif la nafrah, bagaimana mungkin kita tidak berbahagia, bagaimana mungkin kita tidak merayakan kelahiran beliau, sedangkan kita busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita semua mendapatkan kemuliaan dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bubarlah kita dari ini majlis dengan penuh semangat untuk mengoneksikan diri kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara memperbanyak salawat kepada beliau, dengan penuh kecintaan dan kerinduan, dengan semangat lagi menghidupkan sunnah beliau, dengan semangat lagi menolong syariat beliau, dengan mengagungkan beliau, dengan menteladani beliau. Insyaallah besok lihat bagaimana kedudukan orang tersebut di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua umat terbaiknya Nabi besar Muhammad, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita di dunia mampu melihat wajah beliau, bisa berziarah ke makam beliau, dan juga bisa menolong syariat beliau, dan bisa menghidupkan sunnah beliau, dan semoga di negeri akhirah kita mendapatkan syafaat beliau, dan juga bisa berdampingan dengan beliau nantinya di dalam surga. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.